Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala yawmal jum'ah ala sairil ayyamil usbu' wa ikhtasahu bi sa'ati du'a fiha mujabun masmu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tabtaghi 'alaiha al-wusul wal furu', wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul maqamil a'la wa dzikril marfu'. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi dhawi zuhdi wal khusyu'. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan di siang hari ini diberikan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur, sukses selalu dalam meraih rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini kita berada pada tanggal 16 Januari 2026, bertepatan dengan 27 Rajab 1447 Hijriah. Hari ini diperingati oleh umat Islam sedunia sebagai peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ini sebagai wadah, sebagai momen untuk memperbaiki karakter manusia. Karena dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu banyak tamsil-tamsil yang membentuk karakter manusia ke arah yang positif. Isra wal Mi'raj ini terjadi pada 620 Masehi, bertepatan dengan 10 tahun kenabian Nabi Muhammad. Isra Mi'raj merupakan tasliyah. Tasliyah itu artinya menghibur Nabi setelah Nabi itu mengalami duka yang begitu panjang dalam 1 tahun itu. Karena Nabi pada saat itu Siti Khadijah, istri tercinta Nabi, sebagai donatur tetap pelaksanaan dakwah Nabi, telah meninggal dunia. Otomatis Nabi kurang dukungan secara ekonomi. Dakwah kalau tidak ada dukungan dana tidak akan berjalan. Hadirin jamaah, nggak lama kemudian, sekitar 2 bulan kemudian, menyusulah paman Nabi Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib ini paman yang mendukung dakwah Nabi, meskipun menurut sejarah beliau tidak masuk Islam. Tapi di saat Nabi diganggu dakwahnya, dia akan berontak dan akan menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Hadirin, melewati duka Nabi, Allah Ta'ala memanggil Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, menuju ke Sidratul Muntaha. Tercatat dalam surah Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayat ini dimulai dengan lafzu ta'ajjub yang artinya keheranan dan yang sangat unik sekali manakala orang melihat keagungan yang begitu dahsyat, maka disebut dengan subhanallah. Dalam pendekatan teologi Islam, subhana ini termasuk sifat salbiyah, mengimani sifat-sifat Allah, mulai dari sifat qidam, baqa, mukhallafa lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. 5 ini berarti ingin merontokkan sifat makhluk bagi Tuhan. Allah Ta'ala tidak ada awal, Allah Ta'ala tidak ada akhir, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, Allah Ta'ala tidak membutuhkan, Allah Ta'ala itu bukan bilangan. Berarti sendiri Allah kuasa mengadakan atau kuasa meniadakan. Nah, jamaah Isra wal Mi'raj ini adalah kekuasaan Allah. Karena itu lafadznya menggunakan alladzi asra. Fi'il madi, kalau setiap fi'il pasti ada sifat, setiap sifat pasti menetap pada zat. Sifatnya apa? Kudrat, iradat, ilmunya. Wi'abdihi ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata abdun, menurut tafsir Al-Maraghi, Dr. Mustafa Al-Maraghi, bahwa yang namanya abdun itu adalah ikhtilat bainal jasad wa ruh, menyatunya jasad dan roh. Berarti peristiwa Isra wal Mi'raj bukan mimpi sebagaimana yang telah dikatakan orang-orang liberalisme, bahwa mustahil Nabi itu diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1500 km dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam. Ini mustahil menurut liberal. Tapi menurut kita paham ahli sunnah wal jamaah, melihat fi'il tadi asra, ada kudratnya, ada irodahnya, ada ilmunya, wajib kita ini mempercayai. Maka Mustafa Al-Maraghi pengertian abdun ini adalah terpadunya ruh dengan jasad. Dalam artian Nabi bukan mimpi melaksanakan Isra wal Mi'raj itu. Lailan, pada waktu malam. Zorob zaman ini mentakkidkan, menguatkan bahwa membuktikan bahwa Allah itu betul-betul maha kuasa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya, ya, linuriyahu, agar kami memperlihatkan kepadanya itu tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Berarti tidak saja dimensi akidah yang ada dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi juga ada dimensi akhlak. Di mana letak dimensi akhlak? Yaitu tamsil yang diperlihatkan oleh Rasulullah di saat Rasulullah didampingi malaikat Jibril. Saat itu menurut Ibnu Katsir 3 minimal tamsil yang nyata. Yang pertama, Rasulullah melihat orang yang menuai padi, dituai lagi, tapi nggak habis-habis itu padi. Padinya tumbuh lagi. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, gerangan apa yang dilakukan orang tersebut? Wahai Rasulullah, ini adalah perumpamaan orang yang sering bersedekah, yang infak, yang zakat, di mana hartanya orang yang telah melakukan sedekah itu tidak akan putus-putusnya rezekinya. Berarti kalau kita bersedekah jangan takut miskin. Kalau kita bersedekah jangan takut rezekinya itu akan berkurang, justru akan bertambah.
Rasul juga memperlihatkan saat itu ada orang yang membenturkan kepalanya di tembok, berdarah pecah, ada lagi hidup lagi di situ. Maka Rasulullah bertanya, ini orang kenapa wahai Jibril? Inilah orang yang mengabaikan sholat 5 waktu. Sehat, ada waktu, panjang umur, tapi dia tidak sholat selama hidupnya, alias dia meninggalkan 5 waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dengan seorang yang dihidangkan daging, satu daging mentah, yang satu daging matang. Tapi dipilihnya adalah daging mentah, yang dimakan adalah daging mentah. Sampai Rasulullah penasaran bertanya kepada Jibril, ya Jibril, orang itu disediakan daging matang, kenapa dia milihnya buat daging mentah, malah dimakan? Maka jelaskan oleh Jibril, inilah diibaratkan orang yang punya istri yang sah, tapi dia masih sempat berselingkuh dengan perempuan yang tidak halal. Dalam artian dia selalu melakukan perzinahan di mana-mana. Hadirin, selingkuh itu hukumnya haram. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu azwajahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka itu menutup pandangan-pandangan mereka, dalam artian matanya tidak jelalatan melihat sesuatu yang indah tapi mengundang nafsu. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Zalika azka lakum, yang demikian itu lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Hadirin jamaah, kenapa ada perselingkuhan? Karena rumah tangganya tidak harmonis. Mengapa dia tidak harmonis rumah tangganya? Karena tidak sepenuhnya mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak sepenuhnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya tidak paham pengertian dari pernikahan itu. Ternyata dalam perspektif Al-Quran, bahwa pernikahan itu adalah sebuah libas, pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan, para istri merupakan pakaian untuk dirimu wahai laki-laki, dan laki-laki merupakan pakaian untuk dirimu wahai perempuan. Libas, pakaian ini punya fungsi. Fungsinya apa? Yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Makna filosofisnya adalah orang yang sudah rumah tangga harus mampu menutup aib. Aib siapa? Aib istrinya maupun aib suaminya. Sekarang ini saya lihat zaman medsos. Kalau kita lihat TikTok, ada berani-beraninya wanita pakai jilbab membicarakan aib suaminya. Na'udzubillah. Ini berarti tidak paham arti pernikahan. Padahal jelas-jelas bahwa pernikahan itu adalah sebuah libas. Apalagi fungsi dari libas ini? Di samping sebagai penutup aurat, libas ini adalah perhiasan. Makna filosofisnya, hiasi kedua insan suami istri ini dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, maka tutur katanya di saat memanggil istri pun dengan santun, dengan penuh kasih sayang. Demikian juga sebaliknya, si istri
kalau punya sopan santun, tutur kata yang baik, maka juga akan menyenangkan hati suami. Di Quran itu banyak bahwa hampir 100% pernikahan itu intinya adalah pelaksanaan interaksi sosial. Ketika berinteraksi sosial ada komunikasi yang baik, disebut dengan kaulan baligha, kaulan karimah, kaulan sadida. Banyak di dalam Al-Quran. Hadirin, kemudian apalagi fungsi daripada libas ini, yaitu penjagaan. Penjagaan apa? Penjagaan kulit dari sengatan matahari, dari cuaca dingin. Hadirin jamaah, ya. Makna filosofisnya adalah bahwa suami wajib melindungi istrinya, istri juga wajib melindungi suaminya. Ketika waktu sakit, istri harus mendampingi suaminya, pun sebaliknya. Ketika sedang makan, maka wajib si istri ini mendampingi suaminya. Dalam kitab Uqudul Jain karangan Syekh Nawawi bin Umar At-Tanara ditemukan ada seorang ibu yang sudah dihantar ke depan pintu surga, tapi tiba-tiba ditolak oleh malaikat. Kata malaikat ini, Anda tidak pantas wahai ibu untuk masuk surga. Protes. Kalau protes jangan dengan saya, tapi dengan Allah, ke mahkamah tertinggi. Ibu ini protes di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini rajin baca Quran, salat juga rajin, sedekah juga rajin, qiyamul lail juga rajin. Betul ibu, tapi ibu punya kesalahan. Kesalahan apa? Diingatkan oleh Allah pada saat itu. Ketika suatu waktu ibu sedang menemani suami makan, makannya suami belum selesai, ibu tinggal begitu saja tanpa izin dari suami. Ini sebabnya Anda tidak pantas untuk masuk surga. Perkara kecil. Kenapa? Karena tidak terjadi komunikasi yang bagus, karena tidak terjadi interaksi sosial yang baik. Jadi bagaimana untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga? Pahami kata-kata libas di dalam Al-Quran. Libas itu punya fungsi dan punya juga filosofis. Mudah-mudahan akan tercipta di rumah tangga kita masing-masing keharmonisan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzul jalali wal kamali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Fa'lamu anna Allah yaqul fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in
وارض اللهم على أربعة خلفاء راشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جماع الولاة المسلمين وانصر إسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.